Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi terakhir dari bab 2. Kali ini kita akan membahas tentang organ-organ tumbuhan. Kita akan mulai dari organ yang pertama, yang paling bawah, yaitu adalah akar. Akar itu memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah mengikat tubuh tumbuhan pada tanah sehingga akar itu tidak mudah tumbang dan lain-lain. Yang kedua adalah menyimpan cadangan makanan dalam bentuk umbian. Jadi ketika kita makan umbi-umbian, itu adalah bagian dari akar yang di dalamnya itu banyak terdapat makanan, salah satunya kandungannya adalah karbohidrat. Yang ketiga adalah menyerap air dan garam mineral yang terlarut di dalam air. Anak-anakku sekalian, kalau dilihat struktur akar itu ada dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang itu yang kita tahu bersama bahwasanya ini berarti menunjukkan pada tumbuhan dikotil, yaitu memiliki akar tunggang. Sedangkan akar serabut adalah akar yang terdapat pada tanaman kelas monokotil. Dilihat dari gambar irisan melintang, irisan membujur, itu akan nampak seperti ini bagiannya. Bagian terujung dari akar adalah tudung akar yang bertujuan untuk mencari di mana air berada. Kemudian di atasnya itu adalah zona pembelahan sel. Itulah yang kemarin kita bahas, merupakan jaringan meristem epikal yang berada di bagian ujung di bawah tudung akar. Dia akan membelah terus. Di atasnya adalah zona pemasangan, yaitu dari sel meristem itu akan bertambah ukurannya menjadi lebih panjang. Baru di atasnya adalah zona pematangan. Disitulah sel-sel meristem akan melakukan proses diferensiasi dan spesialisasi, akan membentuk jaringan-jaringan yang lain. Kalau dilihat dari irisan melintang akan nampak seperti gambar berikut ini. Di situ ada akar dikotil dan akar monokotil. Kalau dilihat dari tatanan atau tatanan pada letak silem dan floem itu memiliki tipe yang sama, yaitu tipe radial. Memiliki tipe radial, yaitu selang-seling, silem floem. Berikutnya, pada struktur akar ini, bagian terluar anatomi dari akar itu adalah epidermis. Epidermis pada akar itu memiliki sama dengan pada tumbuhan, yaitu selnya tersusun rapat. Pada akar, pada batang, daun, semuanya tersusun rapat. Cuma dinding selnya itu tipis sehingga mudah ditembus oleh air. Dan pada epidermis akar itu mengalami modifikasi, yaitu akan membentuk bulu akar atau rambut akar yang berfungsi untuk memperluas permukaan penyerapan air. Berikutnya, lapisan berikutnya setelah epidermis itu adalah kortek. Kortek itu tersusun atas jaringan parenkim yang bentuknya tidak merata, sehingga di situ terdapat ruang antar sel. Berikutnya, lapisan setelah kortek itu adalah endodermis. Endodermis ini merupakan lapisan sel yang rapat, tetapi dia mengalami penebalan pada dindingnya, mengalami ligninasi yang akan membentuk seperti pita yang disebut dengan pita Kaspari yang tidak mampu ditembus oleh air.
Berikutnya lapisan terdalam yaitu lapisan stele atau silinder pusat yang di dalamnya itu terdapat silem dan floem. Anak-anakku sekalian, jadi kita ketahui tadi fungsi akar itu salah satunya adalah untuk mengangkut air mineral. Bagaimana proses pengangkutan air mineral dari tanah sampai ke seluruh tubuh? Itu ada dua cara. Yang pertama itu adalah dengan cara ekstravaskuler, yaitu masuknya air itu melewati bagian luar jaringan pembuluh atau silem. Ada dua cara pada ekstravaskuler, yaitu transportasi apoplas. Apa itu transportasi apoplas? Yaitu masuknya air mineral dengan cara difusi melalui bagian tak hidup. Melalui bagian tak hidup di sini adalah melalui dinding sel. Sedangkan transportasi simplas itu adalah masuknya air mineral dengan cara osmosis dan transport aktif melalui bagian hidup, contohnya pada bagian sitoplasma dan vakuola. Kita bisa lihat gambar berikut ini. Bagian yang seperti pita biru itu menunjukkan aliran air dengan cara simplas. Jadi dia melewati bagian sitoplasma, bagian di dalam sel, melalui bermula dari rambut akar, itu bagian dari epidermis, terus melewati kortek, berikutnya masuk endodermis, kemudian masuk ke silem. Sedangkan yang berwarna merah itu transportasi apoplas. Dia itu melewati bagian tak hidup, jadi melewati dinding sel, mulai dari lapisan epidermis, kortek, mentok di endodermis. Di situ dia tidak bisa langsung ke silem karena akan melewati pita Kaspari yang tidak mampu ditembus oleh air. Sehingga setelah dari kortek dia itu masuk ke sel pada endodermis, baru ke silem. Sedangkan cara pengangkutan yang kedua adalah intravaskuler, yaitu pengangkutan air yang terjadi di silem melalui silem akar, terus silem batang sampai menuju silem yang ada di tangkai daun sampai tulang daun. Berikutnya kita akan lanjut ke batang. Setelah dari akar ke atas akan ketemu organ batang, yang mana organ batang itu memiliki fungsi satu, menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Yang kedua adalah mengarahkan tumbuhan agar mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Jadi tumbuhan itu kita ketahui itu bisa condong di mana cahaya itu berada. Dan yang bisa mencondongkan ke kanan ke kiri itu adalah batang. Yang ketiga adalah tempat penimbunan cadangan makanan. Selain di akar, di batang juga bisa sebagai tempat penimbunan cadangan makanan, seperti pada tumbuhan tebu. Yang keempat, tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Ketika batang diiris melintang akan nampak gambar seperti berikut. Kalau pada tanaman dikotil gambarnya seperti di atas itu. Kalau dikotil, kalau monokotil berbeda. Jadi pembuluh silem dan floem itu menyebar. Tetapi kalau dikotil itu berada di tengah-tengah di daerah stele. Bagian anatomi dari batang sebagai berikut, sama dengan pada akar. Bagian terluar adalah epidermis, kemudian lapisan kortek,
Kalau pada lapisan kortek pada batang itu terdapat jaringan kolenkim juga jaringan parenkim. Kemudian stele yaitu bagian yang ada di paling tengah setelah lapisan endodermis. Kalau pada batang dikotil di situ ditemukan xilem dan floem. Berikutnya perisikl yaitu bagian yang menyelubungi berkas pembuluh batang. Yang kelima adalah berkas pembuluh. Yang keenam adalah kambium. Kambium di sini hanya ditemukan di tumbuhan dikotil saja. Masih ingat kemarin kambium itu merupakan jaringan meristem sekunder yang kalau membelah ke dalam itu akan membentuk xilem, kalau membelah keluar itu akan membentuk floem. Berikutnya ada floem dan ada xilem. Kita lanjut ke daun. Daun memiliki fungsi yang pertama adalah memasak zat makanan yang diserap dari akar, yaitu H2O. Jadi H2O kita perlu ketahui di daun itu terjadi proses fotosintesis, dan fotosintesis itu membentukkan dua zat. Pertama adalah H2O, yang kedua adalah CO2. H2O itu diperoleh dari akar, CO2 diperoleh dari udara, yang itu akan dimasak, diproses jadilah C6H12O6 atau glukosa serta menghasilkan oksigen. Yang kedua sebagai tempat pernafasan tumbuhan. Jadi di tumbuhan itu memiliki stomata. Stomata itu adalah tempat pertukaran gas, CO2 masuk, oksigen keluar, atau sebaliknya pada saat proses respirasi oksigen masuk, CO2 dikeluarkan. Yang ketiga sebagai tempat terjadinya penguapan air pada saat panas. Agar permukaan daun itu dingin, maka cara untuk bertahan hidup tumbuhan itu mengalami proses penguapan atau transpirasi. Yang keempat, tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian anatomi daun. Bagian terluar adalah epidermis. Pada bagian epidermis daun itu dilapisi oleh kutikula. Kutikula itu bagian dari epidermis yang mengalami modifikasi. Kemudian jaringan palisade. Jadi di bawah epidermis itu ada jaringan parenkim palisade atau parenkim pagar. Di situ banyak ditemukan kloroplas. Terdapat organel kloroplas, di kloroplas terdapat klorofil. Jadi fotosintesis di daun itu terjadi di jaringan parenkim palisade. Berikutnya, daun juga memiliki xilem dan floem, yaitu pada tulang daunnya. Yang atas itu xilem, yang bawah itu floem. Tapi tidak ada kambiumnya, walaupun itu pada daun tumbuhan dikotil. Berikutnya ada jaringan spon. Jaringan spon itu bagian dari parenkim berbentuk bunga karang, mengandung klorofil atau kloroplas, tapi jumlahnya sedikit. Kemudian epidermis bawah, paling bawah itu juga jaringan epidermis. Di situ nanti epidermis sebagian akan memodifikasi untuk membentuk stomata. Anak-anakku sekalian, kita lanjut ke bunga. Bunga adalah organ pada tumbuhan yang berfungsi sebagai reproduksi. Karena di sini nanti akan ditemukan alat kelamin jantan maupun betina. Bagian pada bunga itu terdiri dari tangkai bunga. Bagian yang paling bawah yang menghubungkan bunga dengan
batang, namanya tangkai bunga. Berikutnya ada kelopak bunga yang berwarna hijau atau yang disebut dengan sepal. Ini bagian terluar. Kemudian di atasnya ada bagian mahkota terletak di sebelah dalam kelopak. Berikutnya adalah benang sari, merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari tangkai sari dan kepala sari. Di kepala sari terdapat serbuk sari. Di serbuk sari inilah yang nanti akan dihasilkan sperma. Kalau pada tumbuhan angiosperma itu nanti akan dihasilkan 2 sperma, sperma 1 dan sperma 2. Sedangkan pada gimnos itu hanya 1 sperma saja. Sehingga pada angiosperma nanti akan terjadi pembuahan ganda. Ada terjadi pembuahan ganda. Kemudian putik merupakan alat kelamin betina. Terdiri dari tangkai putik. Di paling dasar itu adalah ovale atau bakal buah. Di dalam bakal buah bakal buah namanya ovarium. Di dalam ovarium itu terdapat bakal biji yang namanya ovale. Nah, di bakal biji itu terdapat 1 sel awalnya, yang kemudian 1 sel itu membelah beberapa kali sehingga nanti akan menjadi 8 sel. 8 sel itu yang paling atas itu ada 3, itu disebut antipoda. Kemudian yang tengah yang berwarna biru itu ada 2, yang kemudian bergabung menjadi 1 disebut inti kandung lembaga. Sedangkan yang bawah itu ada 3, yang agak besar itulah yang disebut dengan sel telur atau ovum. Sedangkan yang 2 itu disebut sel pengawal atau sinergit. Lah, sperma itu ada 2. 1 nanti membuahi telur, yang kedua membuahi inti kandung lembaga yang akan menjadi endosperm. Sedangkan telur ketemu sperma nanti akan menjadi embrio. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin.